Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara? Senang sekali bisa menjumpai Anda dalam satu sharing kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sehat, diberkati oleh Tuhan, memiliki sukacita, dan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Salam sukacita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa kembali sharing dengan saudara-saudari melalui kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan hampa, hidup kita akan gersang, dan hidup kita akan terasa sia-sia. Oleh sebab itu bersyukur kita kepada Tuhan yang terus memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama untuk bersama-sama sharing akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum lebih jauh kita sharingkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk bersama-sama memandu kita di dalam doa, meminta hikmat kebijaksanaan untuk mampu memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sharing bersama-sama di kesempatan hari yang berbahagia ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang adalah sumber firman, terima kasih Tuhan atas napas hidup, kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami dapat sehat, kami boleh memiliki sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sharingkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang penuh kuasa, firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Dan biarlah kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam pengenalan kami terhadap Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan tuntaskan di dalam nama Yesus kami, karena kami tahu dan percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah untuk Dia, dan segala sesuatu kepada Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan kepada Dia, saudara. Yang menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja, apa yang dapat kita megahkan di dalam setiap kehidupan kita? Kita punya jabatan tinggi, punya pangkat, punya kedudukan, punya harta benda yang melimpah, punya uang yang banyak, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang masyhur. Mungkin banyak orang bermegah atas semuanya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang akan kita sharing bersama-sama, janganlah kita bermegah atas semuanya itu, karena semuanya itu adalah titipan, kepercayaan yang diberikan, yang dilimpahkan kepada kita. Tema sharing akan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, yaitu mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kita bangga memiliki Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema kita, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kita bersyukur dapat mengenal Dia. Kita bersyukur dapat menaruh kepercayaan, keyakinan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan aplaus yang setinggi-tingginya untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersama-sama mendasarinya dengan membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal ke-9, ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membunyikan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Dari ayat yang ke-23 ini ada 3 poin yang dapat kita catat. Janganlah orang bijaksana bermegah dalam kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah dalam kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah dalam kekayaannya. Ayat yang ke-24, catat baik-baik. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagialah Anda dan saya yang mau membuka hati, pikiran, hidup kita untuk dilawat, dibimbing, diajar, digembleng oleh kebenaran firman Tuhan. Yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang duduk di dalam Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan ibaratkan hidup kita orang-orang percaya yang menyukai Taurat ini, yang mau merenungkan Taurat ini siang dan malam. Kita diibaratkan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, walaupun waktu kemarau, walaupun waktu panas terik, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu kita umat-umat percaya, orang-orang Kristiani, anak-anak Tuhan, mau terus berbuah, amin. Mau terus berbuah, dan buah kita dinikmati oleh banyak orang. Buah kita berdampak bagi banyak orang. Buah kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, sukailah Taurat ini siang dan malam. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Maka engkau dan saya akan tetap berbuah pada musimnya. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca di kesempatan hari yang berbahagia ini. Ada 3 poin yang firman catat untuk kita renungkan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Janganlah orang bijaksana bermegah dalam kebijaksanaannya. Banyak umat manusia di bawah kolong langit ini bermegah atas kebijaksanaan yang mereka miliki. Tetapi mereka tidak sadar, tidak mengerti, tidak tahu. Sumber kebijaksanaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Pemberi kebijaksanaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita disadarkan, kita diingatkan bahwa sumber kebijaksanaan itu bukan terletak kepada diri kita. Bukan bersumber pada diri kita. Bukan bersumber atas kemampuan, kepintaran, akal budi kita. Tetapi sumber dari kebijaksanaan itu adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita bisa megahkan, untuk bisa kita tonjolkan, untuk bisa kita sombongkan kebijaksanaan yang kita miliki. Karena semuanya adalah dari Tuhan. Semuanya adalah titipan Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Ya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Ya. Mentang-mentang Anda kuat, mentang-mentang saya kuat,
saya dengan sesuka hati menindas ya, orang yang kecil. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Paulus ketika dia belum mengenal Tuhan, mungkin di mata orang yang melihatnya, mungkin di mata orang-orang sejaman itu, Paulus adalah orang yang kuat. Dia tidak segan-segannya menindas, membinasakan, membunuh orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi ingat, kekuatan yang Paulus miliki ya, itu kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keberanian, kekuatan yang Paulus miliki itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya di hadapan di mata Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini pula firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mungkin hari ini Anda dan saya menonjolkan kekuatan kita, membanggakan kekuatan kita, bermegah dengan kekuatan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingat, di mata Tuhan, kekuatan yang kita miliki itu kecil. Kapan saja Tuhan ambil kekuatan yang kita miliki, itu bisa, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita megahkan kekuatan yang kita miliki. Karena kekuatan yang ada pada kita itu bersumber daripada Tuhan. Amin. Hidup kita ini rapuh. Kekuatan yang ada pada kita ini sungguh rapuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini Anda dan saya melihat Pak Pendeta Sunaryo masih gagah, masih ganteng, ketika dia tersenyum manis sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin suatu saat 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, Anda kaget melihat rambut Pak Pendeta Sunaryo yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Rambut Pak Pendeta Sunaryo yang tadinya lebat berubah menjadi habis rontok, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Usia belasan tahun, 20 tahunan, rambut saya ini masih lebat. Ya. Masih banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi berjalan di kepala 3, berjalan di kepala 4 ini, rambut udah mulai menipis, saudaraku. Ya. Mungkin yang tadinya ya Anda melihat Pak Pendeta Sunaryo masih montok, masih kuat, masih gagah. Mungkin terkaget-kaget Anda melihat 30 tahun yang akan datang. Anda kaget berjumpa dengan Pak Pendeta Sunaryo, seakan-akan tidak percaya. Melihat Pak Pendeta Sunaryo sudah keriput, sudah tidak ada tenaga, tidak ada daya. Itu bertanda, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini rapuh. Hidup kita ini mudah tua. Hidup kita ini tidak akan muda dan muda terus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, demikian juga dengan kekuatan yang kita miliki. Hari ini mungkin kita mampu angkat benda seberat 50 kilo, 60 kilo. Tetapi saudaraku, di usia Anda 50 tahun, usia Anda 60 tahun. Yuk, taruhan dengan saya. Apakah Anda mampu mengangkat benda seberat 50-60 tahun yang akan datang? No, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kekuatan yang ada pada kita semakin hari semakin menurun. Ditelan zaman, ditelan usia, kekuatan kita ini akan lenyap. Kekuatan kita ini akan hilang. Kekuatan yang ada pada kita ini akan sirna. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita bermegah dengan kekuatan yang ada pada kita. Mungkin kalau Tuhan centil sedikit saja, kekuatan kita ini bisa hilang, bisa lenyap, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat, berbahagia, berbahagia Anda dan saya bisa mengenal Allah. Sukacita tersendiri Anda dan saya bisa mengenal Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bisa mengenal Allah, maka kita sadar segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Dia.
Itu adalah titipan dari Dia. Hai, mungkin hari ini Tuhan percayakan engkau punya kekayaan harta benda yang melimpah. Mungkin hari ini Tuhan percayakan pangkat kedudukan yang tinggi pada Anda dan saya. Syukurilah itu. Syukurilah, sadarilah itu. Bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Semuanya adalah dari Tuhan. Mungkin hari ini kita bisa menghirup udara yang bebas. Menjalani dengan berbagai aktivitas hari-hari kita. Sadarilah itu. Bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Sadarilah itu. Semuanya adalah titipan Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Janganlah orang kaya bermegah dengan kekayaannya. Ya, catat baik-baik. Seberapa banyak umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini memiliki banyak kekayaan, harta benda. Ternyata harta benda, kekayaan tidak menjamin keselamatan bagi mereka. Tidak menjamin umur panjang bagi mereka. Tidak menjamin kesehatan yang abadi bagi mereka. Tetapi yang menjamin, bisa menjamin kesehatan yang abadi, umur panjang, kekuatan kesehatan adalah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Berikan kemuliaan bagi Kristus Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan orang bijaksana bermegah dalam kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah dengan kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah dengan kekayaannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Baiklah orang bermegah karena ia memahami dan mengenal Allah. Kita bermegah karena kita memahami apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bermegah karena itu. Ya. Karena kita mengenal Allah. Kita bermegah karena kita mengenal Allah. Karena Allah hidup dalamku. Dan aku hidup dalam Kristus Yesus, saudara. Luar biasa. Ya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Sungguh dahsyat kebenaran firman Tuhan. Pembelajaran tersendiri untuk kita bersama-sama di kesempatan hari yang berbahagia ini. Berbahagialah Anda dan saya memahami dan mengenal Kristus Yesus. Berbahagialah Anda dan saya hidup dan menaruh pengharapan dan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah Anda dan saya ketika hidup bergantung dan bersandar kepada Dia. Kita sadar hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita jalani, semuanya titipan dan pemberian kepercayaan yang ilahi terhadap kita. Mampukah kita untuk berdampak? Mampukah kita untuk menjadi saluran berkat? Mampukah kita untuk terus berbuat baik, mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain? Ketika hal-hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka tingkap-tingkap langit Tuhan, tingkap-tingkap langit surga akan terbuka dan berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita hidup bermegah ketika kita mengenal dan memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah sharing kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya berdoa untuk kita semua.
letak tangan kanan kita di dada, dan saya akan berdoa. Saya tidak mengetahui, mungkin di antara kita banyak pergumulan, ya. Mungkin di antara kita mungkin saat ini terhimpit, terjepit oleh belenggu-belenggu, krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis rumah tangga, masalah-masalah rumah tangga yang menumpuk, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah dalam pekerjaan. Mungkin hari ini Anda memiliki banyak program hidup. Mungkin saat ini Anda mengalami kerinduan untuk sembuh dari sakit penyakit. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ketika 2000 tahun yang lalu Dia meletakkan tangan atas orang sakit, mencelikkan mata orang buta, semuanya disembuhkan. Hari ini yakinlah kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Letak tangan kanan Anda di dada, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa sumber kehidupan dalam setiap kehidupan kami, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tidak bermegah atas kebijaksanaan yang kami miliki, untuk kami tidak bermegah atas kekuatan yang kami miliki, untuk kami tidak bermegah atas kekayaan yang kami miliki. Harus kami sadari itu semua adalah pemberian Allah, kepercayaan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang saat ini dibelenggu oleh krisis dalam rumah tangga, krisis di dalam keluarga, krisis dalam keuangan, krisis dalam ekonomi. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan selesaikan, Tuhan tuntaskan, memberikan kelegaan, memberikan suatu solusi di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin di hari ini pula kami dibelenggu oleh sakit penyakit yang saat ini mengikat, membelenggu hidup kami. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Yesus semuanya disembuhkan, semuanya dipulihkan, semuanya ditahirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang mengubah, menjamah, melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan amin.